Bos, akhir pekan nih. Waktunya jalan-jalan sambil cari inspirasi bisnis dong. Kayak Mincuan nih, yang tertarik banget sama toko roti yang ada di M Block Space Jakarta Selatan. Eits, tapi udah tahu belum bos, kalau ternyata pemilik toko roti ini adalah David Bayu, mantan vokalis band Naif. Gak nyangka ya bos, selain jago nyanyi, ternyata David juga jago berbisnis. Halo bos, tahu ini? Roti buaya, dengar lagu kita, tetap dicuan bos. Ternyata bos, roti buaya emang punya tempat tersendiri di hati David. Buktinya dari lirik lagu sampai dijadiin produk bisnis. Mantul! Produk cap roti buaya ini pun hadir tahun 2019. 21 tahun dari lagu tersebut dirilis bos. Kan ada lagu Naif yang dalam liriknya makan roti buaya. Ya kayak gitulah gitu. Di buaya sih keren juga ya. Oh ya udah deh, kita develop, itu berjalan bertahun-tahun juga lama lah untuk ininya, untuk dapat ininya. Cuma yang jelas dari awal udah dapat nih konteks utamanya adalah ya udah bikin roti buaya dengan di biasanya kalau orang Betawi sih ngopi sama roti sama ngopi gitu ya. Selama ini roti buaya selalu hadir dalam pernikahan adat Betawi. Tapi biasanya roti buayanya berukuran besar bos. Nah, dari sinilah muncul kegusaran David karena tidak menemukan roti buaya berukuran kecil untuk dimakan secara langsung. Makanya Doi berpikir untuk membuat produk roti buaya berukuran kecil yang bisa dinikmati langsung oleh kalangan anak muda. Roti buaya itu sebenarnya juga tradisi Betawi. Di Bandung juga ternyata, kita kan pertama di Bandung malahan gitu. Di Jawa Barat, di Bandung itu ada tradisinya juga. Roti buaya itu kalau di Bandung itu buat sunatan. Kalau di Jakarta malah buat kawinan. Wah, jadi gue pikir, wah ini sangat dibutuhkan banget ya untuk menerusin legacy yang turun-temurun gitu. Dari idenya ini, David bertemu dengan orang yang tepat, yang bisa mewujudkan mimpinya membuat produk roti buaya yang bisa disantap kapan saja. Ketemu artis rotinya yang memang sesuai gitu, dia jago bikin roti. Ini juga ceritanya lucu juga sih, era pandemi ada artis roti kita namanya Mas Iwan ya. Itu banyak pemecatan lah, saat itu usaha pada tutup gitu kan. Dia jual ke rumah gitu hasil rotinya ke teman saya waktu itu. Wah enak banget, lu bikin aja deh bisa nggak sama kita. Karena saya personal dan teman saya nggak bisa bikin roti. Saya bisa bikin desain baju atau desain yang keren gitu. Saya bukan pemasak roti nih. Ketemulah ini yang akhirnya kita menemukan formula. Ini deh roti terbaiknya nih, yang terenaknya udah. David paham banget kalau dalam bisnis kuliner, urusan rasa jelas nomor satu. David menjaga produknya supaya fresh from the oven dengan merekrut para baker handal. Oh iya, proses pembuatannya juga bisa dilihat langsung oleh pelanggan yang datang ke toko loh. Konsep open kitchen ini jelas cara pelaku bisnis untuk menarik konsumen, bos. Kita juga akhirnya menjual banyak produk roti buaya mulai dari kecil sampai yang besar banget. Kita yang terkecil itu ada di sekitar 20 cm, terus yang paling besarnya kita ada 1 meter. Makanan sehari-hari, jadi kadang kan orang mikir kalau roti buaya besar tuh, roti buaya ya terutama tuh harus dikonsumsi di acara tertentu. Nah ini sekarang nggak usah gitu, jadi bisa hari-hari juga bisa dikonsumsi. Beuh, mantap kan? Si roti buaya yang biasa kita lihat di pernikahan masyarakat Betawi sekarang bisa dipesan kapan aja, bos. Bisa dinikmati sambil nongkrong pula.
Nah, uniknya di toko ini roti buayanya hadir dengan variasi rasa dan isian loh bos. Jelas, ini jadi cara Jitu menggait target pasar, yaitu kalangan anak muda. Ini yang namanya berbisnis sambil mengenalkan makanan lokal yang legendaris bos. Dan banyak juga kayak nenek-nenek atau bapak-bapak yang suka, saya dulu waktu khitanan pernah loh dibeliin ini, terus dia akhirnya membelikan untuk anaknya. Terus nenek-nenek terutama kayak, oh ternyata masih ada ya sekarang roti buaya, kayak gitu sih Kak. Jadi alhamdulillah ini responnya positif juga ke orang-orang, dan terutama kalau di M Block karena banyak wisatawan bule ya, wisatawan asing, jadi bisa memperkenalkan sekaligus juga ke mereka bahwa ini ada makanan khas Indonesia yang mungkin nggak terlalu jadul banget ya karena roti gitu kan. Nah, lagi-lagi keunikan produk yang dijual wajib kudu harus ada. Di sini bukan cuma jual roti buaya, tapi juga minuman soda dengan nama yang unik, air mata buaya. Tapi kalau yang jadi favorit atau yang sering dipesan apa ya? Kalau di Jakarta kan karena mungkin panas ya di sini, jadi lebih banyak yang ngetrennya itu es krim buaya. Jadi kita menggabungkan kayak makanan yang di Singapura tuh, orang-orang yang jajanan Singapura, di dalamnya ada roti di dalamnya ada es krim. Nah itu kita juga adaptasi di sini, tapi rotinya pakai roti buaya. Tuh bos, dari roti buaya saja bisa muncul inovasi produk turunan yang unik-unik banget. Supaya cuan, pelaku usaha memang harus begitu bos. Dengan harga mulai 10.000 dan termahal ratusan ribu untuk roti buaya ukuran besar, toko roti ini sudah punya pelanggan tetap yang rela balik lagi untuk menikmati roti sambil nongkrong pastinya. Jadi penasaran nih, berapa sih omsetnya? Kalau di Jakarta sendiri penjualannya lebih banyak ke penjualan dine-in, dan omsetnya kalau di weekend terutama itu sekitar 4-5 jutaan sehari. Wih, kalau sebulan bisa lebih dari 100 juta dong. Ini sih bisa jadi banting setir total dari penyanyi ke pebisnis. Untuk bisa meraih cuan sebesar itu, David nggak serta-merta mengandalkan modal popularitas bos. David tipe pebisnis yang nggak segan untuk berdiskusi dan mendengarkan masukan dari para karyawan yang notabene-nya adalah Gen Z. Apalagi kalau bukan untuk cari tahu yang lagi rame dan disukai anak-anak muda. Dengan begini, ide baru dan inovasi terus bermunculan bos. Tapi balik lagi saya ngasih ke tim ataupun anak-anak yang ngerti gitu, yang coba menurut kalian uji coba yang gimananya gitu. Saya di sini udah yang di belakang layar deh untuk membackup anak-anak ini gitu. Nah, sudah jadi pebisnis lebih dari 5 tahun, pengalamannya pasti udah banyak banget nih. Boleh dong Mincuan minta tips bisnisnya? Halo bos, kalau mau bikin usaha atau bisnis itu harus konsisten, terus bikin yang terbaik, pokoknya kasih bahan yang terbaik, hasilnya akan baik buat kalian. Yang penting, cuan bos! Wah, emang ya, menu ayam goreng tuh nggak ada matinya, alias semua kalangan pasti suka. Mulai dari Upin Ipin sampai warga plus 62, semuanya gas ngeng bos. Cari cuan dari jualan ayam goreng, emang bisa? Ya bisa dong, ikutin aku terus ya. Cuan bos! Jadi penasaran nih, apa sih yang bikin warungnya Mbak Usi tiba-tiba sukses bikin banyak lidah kayak kena pelet? Ternyata ini dia rahasianya bos. Si ayam kampung yang didatangkan langsung dari salah satu peternakan milik sahabatnya Mbak Usi bos. Jadi temanku itu papanya punya peternakan ayam kampung. Terus dia bilang, kita mau jadiin apa ya gitu kan. Terus awal tuh sempat pengen bikin frozen gitu, kita jual frozen. Terus kok kayaknya sayang banget ya. Nah yaudah, cuman aku kepikiran kita bikin ayam goreng apa ya gitu. Cuman tempatnya emang belum tahu di mana. Jadi saat itu juga langsung, wah ini ada tempat nih mau disewakan. Ya udah langsung tanya.
konsepnya kayak sesuai sama yang kita pengen, yang warung-warung begini. Udah secepat itu. Rasa dan lokasi tetap jadi pertimbangan utama ya bos. Makanya ungkep ayam kampungnya jangan pelit bumbu, biar si ayam jadi empuk dan bumbunya ngeresep sempurna. Semua pesanan pengunjung digorengnya dadakan ya. Jadi pas disajikan masih dalam kondisi masih panas mengepul. Aromanya bos, ampun. Jadi makin teriak nih, cacing-cacing di perut. Sambelnya jangan sampai kelupaan ya bos, biar rasanya paripurna, bikin lidah kelojotan. Hihi. Tapi ngomong-ngomong mbak, kenapa pilihnya ayam kampung sih? Emang yang negeri speknya kurang bagus ya? Hihi. Karena sejujurnya aku tuh nggak bisa makan ayam negeri. Jadi di rumahku memang selalu makan ayam kampung. Bukan ayam negeri nggak enak, tapi mungkin cocok-cocokan. Anak-anak juga biasa begitu. Anak-anak tuh makan ayam negeri tuh kalau yang fast food gitulah. Baru itu aja. Jadi kalau di rumah hari-hari semuanya tuh ayam kampung. Cucok deh, sekarang setiap hari ratusan porsi ayam goreng kampung ludes di borong pengunjung. Bahkan banyak juga loh yang gak kebagian. Duh, sabar ya bos, berarti belum rezekinya. Hihi. Berapa tuh Pak average misalnya dalam Ya sehari? pokoknya ekorannya ya ratusan lah. Iya begitulah. Ahai, asik banget nih romannya. Makin bahagia karena harganya anti nguras dompet loh. Mulai dari 6 sampai 29 ribuan aja. Kalau kita hitung-hitung dari harga seporsi ayam goreng kampung yaitu 25.000 dan rata-rata terjual 200 porsi dalam sehari, artinya 5 jutaan masuk kantong Mbak Usi tuh. Belum lagi dari menu-menu yang lain. Wah, mau pengsan bos dengernya. Nah, di sini nggak cuma ayam goreng kampungnya aja yang ngetop, masih ada teman-temannya. Mulai dari oseng mercon, oseng ati ampela, telur dadar, sop ayam, sampai tahu gejrot ready stock semuanya bos. Gas bos, biar makin maknyos, makannya pakai nasi bejek yang udah pedes ini bos. Beuh, merah merona warnanya. Ini pula yang bikin pengunjung gak habis-habis datang. Bahkan banyak selebritis dan influencer yang ikutan makan sambil sekalian ngonten di sini. Hitung-hitung kerjasama sekalian promo ya kan mbak? Biar traffic di sosmed juga makin lancar jaya. Satu lagi, review jujur para pembeli yang puas juga jadi media promo anti tipu-tipu. Contohnya kayak Bu Emma sekeluarga nih bos. Alhamdulillah, gak pedesan. Emang suka pedes, makanya ngincer banget. Pas. Makasih ya, nontonnya. Semua usaha berkeringat darah ini akhirnya kelihatan hasilnya bos. Barengan tim yang solid, omset kinclong pun datang dari hari ke hari. Tapi nggak mentang-mentang yang punya artis, bisnis jadi mulus-mulus aja ya bos. Tantangannya juga banyak apalagi bisnis kulinernya Mbak Usi nggak cuma satu. Kayak tadi aku baru datang sore karena pagi ada apa, kerjaan ini dulu. Yang penting kan di grup juga selalu ada kontrolnya kan juga lewat grup, by phone gimana apa gitu. Top Marco top lah, salut buat Mbak Usi pokoknya mah. Yuk bos-bos di rumah jangan mau kalah ya. Segera bangun bisnis Anda, biar cuannya juga bikin senyum bahagia. Mau punya bisnis dari usaha dagang ayam, jangan takut, jangan mikir kelamaan, dimulai aja yang penting makanannya enak. Orang-orang juga pasti bakalan balik lagi ya. Cuan bos. Bos-bos, udah liburan lagi aja nih. Haha. Nggak ada salahnya dong buat nyobain jajanan dari Kota Kembang Bandung. Ini dia salah satunya, si pelopor donat susu dengan varian topping rasa kekinian. Penasaran? Kita kenalan dulu nih sama ownernya yuk bos. Nah ini dia bos, donat susu yang punya 100 varian rasa. Ya mulai dari taburan susu tabur, ada juga aneka glaze, ada yang pakai krim dan juga ada yang pakai buah-buahan. Nah buat teman-teman yang mau tahu bagaimana cuannya dari bisnis donatsu, ikutin terus di Cuan Bos. Meski usianya baru kepala 3, Kang Agis sudah punya usaha kuliner yang disukai banyak orang. Tuh, jajanan donat susunya jadi incaran anak-anak. Tahu nggak bos,
Ternyata butuh waktu yang tidak sebentar untuk menghadirkan produk donat susunya ini loh, Bos. Jadi singkatnya bos, kita itu dari 2019 itu mulai meriset R&D untuk produk donat. Dan baru kita buka di tahun 2022. Dan Donatsu ini menyelesaikan berbagai macam isu yang sudah kita coba selesaikan nih bos. Mulai dari food waste, terus mulai dari experience ya, terus better food gitu ya. Dan juga yang terakhir adalah daripada positioning dari produk donat itu sendiri. Wah, bener banget. Dalam berbisnis kuliner, menjaga kualitas dan kesegaran produk harus jadi yang utama, Bos. Produk donat yang umum kita kenal di pasaran biasanya sudah diberi berbagai macam topping. Ini menimbulkan masalah loh, Bos, karena daya tahan donat menjadi sebentar. Makanya, Doi menghadirkan konsep penyajian donat yang berbeda nih, Bos. Nah, jadi bos, Donatsu ini kita itu dibuat dengan resep dari Jepang. Nah, makanya kenapa outlet Donatsu itu dia transparan, bos, ya, terbuka gitu ya, terang gitu ya, dan donat yang dipajangnya juga dia polos, bos, gitu ya, bukan malah yang udah ada topping-toppingnya. Nah, itu lebih menarik buat konsumen karena akhirnya ada experience buat konsumen untuk nyoba berbagai macam topping suka-suka. Mulai dari glaze-nya mereka boleh pilih dan toppingnya juga boleh pilih. Nah, selain itu, kenapa kita ngambil konsep Donatsu ya atau donat susu? Karena tadi bos, isu tentang better food-nya gitu, dimana target market kita itu kan anak-anak dan ibunya gitu, sehingga kalau susu itu kan dia jauh lebih baik daripada hanya sekedar gula gitu. Nah, makanya dari situ kita semua produknya nih bos itu mengandung susu. Untuk glaze dan topping yang bisa dipilih ada banyak, Bos. Yang favorit mulai dari red velvet, matcha, coklat, almond, sampai keju. Sampai ada fruity pie dengan tambahan potongan buah segar di atasnya juga ada loh, Bos. Yap, menghadirkan pengalaman yang unik dan berbeda inilah jadi kunci utama bisnis donat susu dari Kang Agis, Bos. Maka nggak heran nih, walau sudah berjalan kurang lebih 3 tahun, outlet donat susunya sudah ada puluhan dan meluas hingga tersebar di Jawa Barat. Untuk bisa dikenal oleh customer nih bos, yang pertama kita menggunakan nama yang mudah diingat. Ya, salah satunya adalah Donatsu. Yang orang pasti nganggep ini bahwa singkatan dari donat susu gitu. Yang kedua, brand visualnya nih bos. Jadi kita pakai warna biru dan putih, yang dimana jarang banget biasanya usaha donat pakai warna biru dan putih. Yang ketiga, karyawannya, krunya itu semuanya pakai kostum sapi gitu, sehingga lebih memperkuat bahwa ya Donatsu memang adalah pelopor donat susu dari kota Bandung. Menjadi pelopor jelas punya keuntungan untuk menggait konsumen. Tapi seiring berjalannya waktu pasti akan bermunculan kompetitor yang menghadirkan produk serupa dan mirip. Yang pertama lakukan adalah membuka secara masif nih bos ya, dan dalam 3 tahun ini kita sudah buka 34 outlet gitu ya di Bandung dan juga Jawa Barat nih bos. Makanya salah satu agar kita menjadi top of mind gitu ya adalah tadi percepatan ekspansi, apa itu jumlah outletnya, dan juga kolaborasi dengan teman-teman influencer sebanyak-banyaknya nih bos. Demi menjaga kualitas produk donatnya di berbagai outlet, Doi juga menghadirkan Central Kitchen untuk memproduksi donat susunya sendiri. Nah, tujuannya apa? Tadi yang pertama untuk menjaga kualitas produk. Karena kalau produksinya di satu outlet, itu bisa beda-beda nantinya. Tapi kalau sudah tersentral, insya Allah untuk kualitasnya bisa terjaga. Nah, yang kedua, dengan sistem Central Kitchen ini, itu pun bisa mempercepat kita ekspansi nih bos. Jadi outlet kita tuh tidak harus besar-besar. Nggak cuma itu, peralatan yang digunakan juga mendukung produksi yang efisien loh. Nah bos, dengan mesin yang kita punya, ini adalah namanya proofer, dan ini dia bisa ngebantu proofing itu jauh lebih cepat. Nah kalau misalkan manual di sebelah sana, itu kita bisa waktunya 50-60 menit. Tapi bos, kalau pakai mesin proofer ini, kita bisa sampai hanya 20 menit. Jadi untuk proses proofingnya bisa 3 kali lebih cepat. Dan donat susu yang sudah jadi tinggal dikirim ke outlet-outlet setiap harinya dalam keadaan fresh from the oven nih bos. Mantap! Kenapa kok terinspirasi pakai kostum sapi? Nah, balik lagi nih bos, di Jepang itu kan unik-unik ya, suka ada cosplay dan sebagainya gitu. Nah, itu kita coba adopt
bos. Jadi kita adopsi kepada kru kita untuk pakai seragam yang memang full sapi. Sehingga kawaiinya nyampe nih bos ke konsumen. Apalagi kan target marketnya anak-anak tuh ya, anak-anak, ibu-ibu. Jadi sebisa mungkin biar pelayanannya ramah, fun, seru. Sehingga bukan hanya dapat produk yang enak, tapi juga dapat pelayanan dan pengalaman yang menyenangkan. Nah, boleh di-spill nggak nih Kang Agis? Berapa sih cuannya? Outletnya itu kan banyak ya, dan ini macam-macam kalau untuk pendapatan atau omset. Ada yang puluhan juta sampai ratusan juta. Nah, dan yang terbaik itu bisa sampai hampir 400 juta satu outletnya dalam 1 bulan nih bos. Wah, cuannya emang gak main-main kan bos? Walau cuma menghadirkan satu jenis produk aja, bukan berarti tidak bisa menghadirkan cuan yang melimpah. Nah, gimana bos usaha Donatsu-nya? Meskipun fokus dengan satu produk, ternyata usaha Donatsu bisa miliaran juga kan bos? Jadi buat teman-teman semua yang mau mulai usaha, ayo kita mulai bos. Yang penting, cuan bos! Bos-bos, balik lagi. Kita mau ngulik-ngulik lagi bisnis yang unik dan siapa tahu bisa menginspirasi bos-bos di mana saja. Bos, ini aku udah ada di tempat alat-alat atau barang-barang bekas. Nih, kita bisa lihat di sini ada banyak lemari, terus alat elektronik. Pokoknya di sini kalau misalnya kalian mau cari barang-barang yang masih good condition, kayaknya worth it deh. Nggak mesti cari barang-barang baru. Yap, nggak sendirian nih bos. Udah ditemenin sama Kak Vianti Arfi, penyanyi dangdut dari Bandung yang kayaknya tertarik buat kulik-kulik salah satu bisnis yang satu ini nih bos. Pas banget nih bos, Kak Arfi bisa ketemu langsung sama pemiliknya. Kalau gitu kita kenalan dulu sama ownernya yuk bos. Halo bos, ini dia gudang barang bekas Jongko 17 yang berlokasi di Bandung, menghadirkan barang-barang bekas yang berkualitas. Penasaran apa yang ada di Jongko 17? Ikutin terus di Cuan Bos. Di lahan seluas 7.000 meter persegi ini, Pak Edin memanfaatkannya sebagai gudang untuk menyimpan berbagai barang-barang bekas yang siap untuk diperjualbelikan nih bos. Sebenarnya di sini belum tersusun rapi ya. Jadi di mana-mana tersebar barang-barang macam-macam ada untuk alat produksi. Tapi yang paling banyak mungkin untuk peralatan rumah tangga, untuk restoran, untuk kafe itu mungkin sekarang yang paling banyak di sini. Wih, kalau ini sih istilahnya palu gada bos. Apa lu mau, gue ada. Biar nggak makin penasaran, kita ikutin aja Kak Arfi bareng Pak Edin. Lihat ke dalam yuk. Sebenarnya sih nggak menyangka juga jadi seperti ini. Sebenarnya dulu seneng aja dengan barang-barang yang unik gitu ya. Rupanya udah kebanyakan ya menjadi bisnis gitu. Mengawali dari mengoleksi barang-barang unik dan antik, ternyata Pak Edin akhirnya malah keterusan nih bos. Ini juga yang meyakinkan Pak Edin melihat peluang cuan dari menjual barang-barang bekas koleksinya. Jualnya kebanyakan barangnya di tempat. Seperti misalkan kami ini bongkar kafe di PVJ atau di mana saja. Di Jakarta juga di hotel-hotel bintang. Barang-barang kita jual di tempat. Sisanya baru kita bawa ke sini. Hampir kebanyakan bisnis saya seperti gitu. Lanjut, kita naik ke atas nih bos. Di bagian lantai 2 ini, kita bisa menemukan berbagai jenis peralatan elektronik yang macam-macam nih bos. Mulai dari televisi, sampai lampu-lampu hias juga ada nih bos. Bahkan, benda-benda unik yang jarang kita lihat juga ada loh. Vakum. Ini juga nih Pak. Wah. Ini buat apa? Popcorn. Oh, alat popcorn. Popcorn. Ini siap pakai nih. Jadi Ini siap pakai. masukin Iya, jagung langsung. Oh, ini nih yang biasa keluar. kita lihat di kafe-kafe. Iya, iya.
Berbagai jenis dan kondisi, jelas ada banyak macamnya. Saking banyaknya, terkadang Pak Edin sendiri sampai bingung mengkategorikan jenis-jenis barang yang ada di gudangnya ini. Jadi, harus ada tips dan trik buat yang mau membeli barang bekas di sini ya, Bos. Pastikan kalian jeli dan teliti dalam memilih barang-barang yang tersedia di sini, Bos. Kalau kalian beruntung, pasti bisa nemuin barang-barang yang unik juga berkualitas. Untuk harga, jelas bersahabat banget nih, Bos. Kira-kira kisaran harganya dari berapa aja ya? Kisarannya kalau misalkan barang baru ya, kita bisa jual antara 10% sampai 50% dari harga baru. Dengan kondisi mungkin masih sekitar 80%. Bahkan mungkin juga ada yang kadang-kadang masih dapat yang baru juga gitu. Pembelinya ini memang dari semua kalangan, Bos. Dari individu alias perorangan sampai dengan perusahaan yang ingin membangun kafe hingga hotel juga ada loh, Bos. Ada hotel bintang 4. Pesan ke sini ada juga ya, ada dari ya berbagai kalangan, dari kafe-kafe juga. Mungkin di Bandung sudah banyak sekali kafe-kafe yang cukup besar. Namanya barang bekas, nggak heran kalau ada kerusakan dari tampilan fisik hingga fungsinya. Tapi jangan khawatir, Bos. Di sini juga menyediakan workshop untuk perbaikan seperti barang elektronik sampai furniture. Walau akhirnya tidak bisa diperbaiki sama sekali, Pak Edin juga punya pegawai dengan tangan terampilnya membuat kreasi dari barang bekas. Contohnya, mebel yang dibuat dari bahan-bahan mebel tak terpakai lainnya. Nah, kira-kira boleh di-spill nggak nih Pak Edin? Seberapa besar sih cuannya? Yang jelas mungkin di sini ada karyawan, ada 25-an lah. Seminggunya tuh kurang lebih kebutuhannya tuh sekitar 30 juta. Nah, kira-kira itu aja. Dari 30 juta, ya dari 30. Kalau sebulan mungkin untuk kebutuhan untuk gaji aja kira-kira 100 sampai 120 juta. Insya Allah sih sangat baik lah untuk bisnis. Tertarik membangun bisnis jual beli barang bekas ala Pak Edin nggak nih, Bos? Walau awal dikiranya barang tak bernilai sekalipun, ternyata bisa punya nilai jual yang fantastis loh, terutama di tangan orang yang tepat. Sebenarnya, usaha Pak Edin ini terbilang bisa dilakukan oleh siapa aja loh, Bos. Intinya sih, kita bisa coba memulai bisnis dari hal yang kecil dulu ya, Bos. Nah, Bos, bisnis barang bekas ini sangat menjanjikan. Dari barang bekas ini bisa direproduksi, reuse, recycle, sehingga bisa menjadikan yang bernilai. Penjual dan pembeli itu sangat banyak, akan mengikuti dengan sendirinya, sehingga akan menjadi bisnis yang sangat menjanjikan. Yang penting cuan, Bos. Selama bulan Ramadan, biasanya penjualan fashion atau makanan akan naik optimum. Karena ada momentum, karena ada buying power, karena setiap bulan Ramadan biasanya ada tunjangan hari raya. Orang bisa spending di sana. Nah, pertanyaannya bagaimana setelah bulan Ramadan, pasca Ramadan, biasanya fashion, kuliner, penjualannya rata-rata akan turun. Kita akan bicara, diskusi dengan tukang bakmi nih, bagaimana mereka bisa mempertahankan atau tips dan triknya untuk mempertahankan omset setelah bulan Ramadan. Ayo kita ngobrol. Mas, bakmi DKI ya? Iya. Oke, ada promo apa nih, Mas? Ada promo bakmi ayam original. Original. Ya. Karena setelah Lebaran ini penjualan turun gitu kan. Mungkin ada tips buat pelanggan lagi setelah Lebaran. Ada beberapa tips. Yang pertama ada komunikasi yang benar-benar clear ke customernya. Misalnya contoh, di sana kan di depan ada informasi lagi diskon jadi 15.000. Nah, customer harus tahu dia kalau andaikan beli itu, dia berhemat berapa.
Jadi mesti dikasih harga normalnya. Misalnya harga normal 20.000. Harga 20.000 harga normal dicoret jadi 15.000. Jadi mereka tahu, oh ini lagi promo, diskon 5.000 nih kalau belanja sekarang. Tapi kalau ini kan cuma disampaikan 15.000, mereka nggak tahu kalau lagi promo, padahal lagi diskon 5.000. Yang kedua, tentu nggak semua sepanjang waktu itu rame terus kan. Ada jam-jam tertentu yang mungkin memang sepi. Nah, kita bikin promo biar ramenya di jam makan siang atau malam itu tetap rame, tapi di jam sepinya bisa nambahin traffic. Bisa mungkin yang 15.000 itu khusus hanya untuk jam-jam tertentu. Yang ketiga, bikin program loyalty members misalnya. Atau mereka dikasih kupon, setiap makan 5 kali, bisa gratis 1 kali. Jadi orang yang tadinya mau makan tempat yang lain jadi mikir, ya saya udah punya kupon 4 nih, makan mie ayam lagi aja, biar dapat kupon 5, nextnya mereka gratis. Itu kan sama kayak diskon 20%. Tapi bikin orang datang lagi dan lagi. Gitu. Dan yang terakhir mungkin bisa juga sistemnya tuh kerjasama B2B. Misalnya contoh kalau andai kan ada program sarapan pagi untuk orang yang jalan pagi gitu ya, atau misalnya ada kajian-kajian subuh tuh. Nah, kita kerjasama sama masjid-masjid atau panitia-panitia acara untuk mempersiapkan makanan atau mie ayam ketika sarapan paginya. Kerjasama sama mereka, nanti kasih diskon khusus, nanti gerobaknya bisa mendatangin mereka. Demikian, mudah-mudahan kalau dijalanin beberapa poin tadi, bukan hanya turun atau stabil, mudah-mudahan nanti naik omsetnya. Ya, jadi saya pesan mie ayam ya. Oke.